Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi muslim yang terus berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah, malam hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-43 di dalam majelis online belajar bahasa Arab Al-Insan ini. Oleh karenanya, kami dari panitia tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada antum semua para peserta untuk senantiasa memperbaharui niat dan semangatnya di dalam belajar bahasa Arab. Kemudian tak bosan-bosan pula kami mengingatkan agar antum semua senantiasa memurojaah pelajaran yang telah antum dapatkan. Insyaallah untuk hasil imtihan 2-nya sudah ada ya. Dan insyaallah akan dibagikan oleh panitia besok insyaallah. Nah, itu menjadi cermin buat antum semua bagaimana antum menghadapi ujian yang sebelumnya telah antum laksanakan. Ke depan untuk para peserta yang mendapatkan nilai yang masih kurang dari standar, maka antum perlu untuk usaha lebih keras lagi. Adapun para peserta yang sudah baik, maka kami harapkan untuk terus baik nilainya dan senantiasa menjaga
kualitas ya belajarnya dan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi terus ke depannya. Baik, itu saja dari kami panitia. Juga tak bosan-bosan kami ingatkan untuk antum semua agar tawadjuh di dalam belajar, memperhatikan dan mengambil faedah yang banyak dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Mempersiapkan buku catatan dan alat tulisnya, kitab dan modul sudah ada di sekitar antum supaya antum bisa maksimal di dalam mendapatkan ilmu. Menghidupkan kamera on cam sebagai pertimbangan dari panitia terkait dengan absensi kehadiran antum di dalam belajar majelis online bahasa Arab Al-Insan ini. Tanpa memperpanjang mukaddimah, karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis online ini, langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustadz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, langsung saja kita lanjutkan materinya. Kita sampai di pelajaran 13. Monggo dibuka dulu mukorornya. Ad-Darsu Tsalitsa Asyara, pelajaran 13. Untuk pelajaran 13 ini nanti ada cukup banyak intisari materinya. Di bab 13 ini juga kita nanti mulai diperkenalkan dengan bentuk-bentuk jamak, ya, bentuk-bentuk jamak atau istilahnya plural, ya, jamak. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya mendapatkan isim-isim yang mufrad, maka mulai di pelajaran 13 ini nanti mulai diperkenalkan dengan bentuk-bentuk jamak. Ya. Dalam hal ini adalah jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang mengalami kerusakan dari bentuk mufradnya. Ya, nanti akan kita pelajari. Karena jamak taksir ini tidak memiliki rumus yang pakem, ya, maka kita harus menghafalnya. Ya, harus menghafalnya. Hafalan kita terkait bentuk-bentuk jamak ini nanti juga berguna pada aspek-aspek yang lain. Misalnya nanti kita akan belajar konsep adat ma'dud untuk satuan. Angka 3 sampai 10. Itu menggunakan bentuk jamak. Ya, ma'dudnya menggunakan bentuk jamak. Nah, kalau kita tidak hafal bentuk jamaknya, ya tidak bisa berhitung. Misalnya kita ingin mengatakan 5 rumah. 5 rumah. Kata rumah itu nanti menggunakan bentuk jamak. Kalau kita tidak hafal bentuk jamaknya, ya tidak bisa berhitung. Begitu ya? Baik. Jadi materinya semakin bertambah, ya,
kualitasnya juga semakin bertambah, boleh dikatakan semakin bertambah berat. Oleh karena itu harus lebih fokus lagi, lebih ya tawajuh lagi, benar-benar lebih serius lagi dalam belajar, bekerja keras lagi, ya, mencurahkan waktunya, fokusnya, energinya untuk belajar bahasa Arab. Begitu, oke? Nah. Baik, sekarang kita lihat dulu di modulnya. Monggo dibuka. Modulnya pelajaran 13, ya. Pelajaran 13, halaman 63. Kita pelajari dulu materi-materinya. Dars 13, intisari materinya ada 5. Yang pertama penggunaan isim isyarah haula'i. Ya. Karena mulai di pelajaran 13 kita mengenal bentuk-bentuk jamak, sehingga kita juga harus mengenal isim-isim isyarah untuk jamak. Ya. Makanya kemudian kita nanti akan belajar isim-isim isyarah untuk jamak. Salah satunya adalah haula'i, nanti ada juga ulaika, ya, akan kita pelajari. Insyaallah. Kemudian yang kedua penggunaan jamak taksir akil, yaitu bentuk jamak yang rusak, ya, lafadznya itu mengalami kerusakan dari bentuk mufradnya. Ya, untuk yang pelajaran 13 ini khusus untuk mempelajari yang akil dulu. Jamak taksirnya terkait dengan yang akil dulu, yaitu untuk manusia. Nanti pada bab-bab setelahnya akan kita pelajari kembali bentuk-bentuk jamak untuk yang ghairu akil, ya, untuk selain manusia. Nanti ada beberapa item yang berbeda, ya, terkait dengan aturannya, begitu. Baik. Nah, kenapa di sini pada pelajaran 13 itu mempelajari isim isyarah haula'i? Ya, karena haula'i itu nanti dipakai untuk yang akil. Ya, nanti ada pelajarannya, akan kita pelajari. Jadi haula'i itu memang dipakai untuk jamak yang akil. Boleh untuk mudzakkar, boleh muannats, ya, yang penting jamak akil untuk manusia. Untuk selain manusia, hukum asalnya tidak boleh menggunakan haula'i. Ya. Haula'i itu adalah bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Sehingga diartikan ini. Haula'i artinya ini. Kalau ulaika itu bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Jadi ulaika diartikan itu. Ya, ulaika diartikan itu. Nah, aturannya sama. Jadi haula'i dan ulaika itu dipakai untuk jamak. Boleh mudzakkar, boleh muannats, yang penting akil, yaitu untuk manusia. Jadi nanti kalau selain manusia, hewan-hewan, tumbuhan, benda-benda itu tidak boleh menggunakan haula'i dan ulaika. Gitu ya. Baik. Kemudian intisari yang ketiga adalah penggunaan jamak muannats salim, isim yang terakhir. Jadi pada pelajaran 13 kita nanti akan mendapatkan 2 isim sekaligus, yaitu jamak taksir dan jamak muannats salim. Berarti nanti sudah selesai isimnya, sudah dapat 9. Ya, 9 macam isim mu'rab sudah kita dapatkan nanti, ya. Tinggal kita harus menghafalkan i'rabnya. Itu rukunnya nahwu. Tidak boleh tidak hafal. Nah. Kemudian yang keempat adalah penggunaan isim isyarah ulaika. Seperti yang sudah saya singgung tadi, ulaika, ya, artinya itu bentuk jamak dari dzalika atau tilka. Dipakai untuk yang akil. Kemudian yang kelima adalah wacana awal tentang alif at-ta'nits al-mamdudah. Baru wacana awal dulu, ya. Mungkin bisa dibilang sepil dulu gitu, ya, tentang alif at-ta'nits al-mamdudah sebagai salah satu kategori
isim tidak ditanwin. Ya, salah satu kategori isim yang tidak bertanwin sehingga nanti masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya, masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Itu salah satunya adalah alifut ta'nits al-mamdudah. Bagaimana aspek-aspek terkait alifut ta'nits al-mamdudah nanti insyaallah kita pelajari. Ini terkait dengan 5 intisari materi yang ada pada pelajaran 13. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama. Soal yang pertama saya bacakan. Mohon diperhatikan, semuanya tawajuh. Fokus memperhatikan. Baik. Soal pertama, bagaimana penggunaan isim isyarah haula'i? Bagaimana penggunaan isim isyarah haula'i? Baik. Jawabannya, kita perhatikan bagannya dulu itu, ya. Jadi bagannya itu ada haula'i, itu dipakai untuk jamak, boleh mudzakkar, boleh muannats, yang penting akil. Nah, jadi penjelasannya begitu bagan itu. Haula'i dipakai untuk jamak, boleh mudzakkar, boleh muannats, yang penting akil. Jadi yang ghairu akil, hukum asalnya tidak boleh menggunakan haula'i. Ini harap diperhatikan. Keterangannya, 1, haula'i adalah isim isyarah yang dipakai untuk bentuk jamak, boleh mudzakkar maupun muannats, dengan syarat akil untuk yang berakal. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan dan dicatat, ya. Jadi untuk yang akil, untuk berakal, benda-benda, hewan, tumbuhan tidak boleh menggunakan haula'i. Yang kedua, haula'i termasuk isim isyarah untuk jarak dekat. Ya, untuk yang qorib yang artinya adalah ini. Jadi boleh dikatakan haula'i itu adalah bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Di situ tidak saya tuliskan, ya, mungkin bisa ditambah sendiri keterangannya. Jadi haula'i itu hakikatnya adalah bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Suatu lafadz atau isim itu ketika masih mufrad masing-masing, mudzakkar muannats. Kalau mudzakkar pakai hadza, muannats pakai hadhihi. Tapi kalau sudah jamak, ya sudah jamak dan akil, maka nanti semuanya sama menggunakan haula'i. Tapi harap diingat untuk yang akil, ya. Jadi dars 13 ini memang untuk yang akil dulu. Nanti yang ghairu akil ada di bab setelahnya. Baik. Kemudian yang ketiga, hukum asalnya haula'i digunakan untuk yang akil atau berakal. Dalam hal ini adalah manusia. Untuk ghairu akil tidak menggunakan haula'i. Ya, itu hukum asalnya. Baik, halaman setelahnya, monggo kita buka halaman 64. Di situ saya berikan contoh penggunaan yang benar, ya, penggunaan haula'i. Ya. Jadi haula'i tullabun, ini adalah para siswa. Tullabun adalah bentuk jamak dari tolibun. Jamak mudzakkar akil, boleh menggunakan haula'i. Akil, ya. Ini contoh yang mudzakkar, yang bawah itu contoh yang jamak muannats. Haula'i tolibatun. Ini adalah para siswi. Tolibatun itu adalah bentuk jamak dari tolibatun. Ya, jamak muannats akil maka menggunakan haula'i. Begitu, ya. Itu contoh penggunaan yang benar. Jadi mau mudzakkar atau muannats boleh, yang penting jamak dan akil. Kemudian contoh penggunaan yang salah, ya. Haula'i aqlamun, ini adalah pena-pena.
Ya, pena-pena, aklamun bentuk jamak tapi ghairu akil. Tidak boleh menggunakan haula'i. Kemudian contoh yang berupa hewan, haula'i humurun. Ini adalah keledai-keledai. Ya. Nah, humurun itu termasuk ghairu akil, tidak boleh menggunakan haula'i. Begitu ya? Baik, insya Allah bisa dipahami. Kemudian ada sedikit catatan, haula'i termasuk lafadz yang mabni, yaitu tetap tidak bisa berubah. Dalam hal ini, ia mabni alal kasri, yaitu tetap atas kasro. Artinya, haula'i itu nanti secara i'rabnya dia mabni. Ya, mau dia marfu atau mansub atau majrur, bacanya bunyinya selalu haula'i. Tidak bisa haula'u atau haula'a, tidak ada. Selalu haula'i. Nanti yang marfu, mansub atau majrur bukan lafadznya tapi mahalnya. Mahal itu tempat, ya. Nah, misalnya pada contoh ini haula'i tulabun. Itu kan konsep mubtada khobar. Ya, konsep mubtada khobar, haula'i sebagai mubtada, sebagaimana kita tahu, mubtada itu i'rabnya selalu marfu. Maka haula'i secara lafadz dia mabni, tapi secara mahalnya dia marfu. Ya, sebutannya adalah fi mahalli raf'i mubtada'in, yaitu menempati tempat rafa' mubtada. Begitu ya? Baik, insyaallah. Bisa difahami nggih? Barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu monggo sebelum dilanjutkan. Kalau yang akil itu termasuk apa? Termasuk jin dan malaikat nggak, Ustaz? Iya, Pak, dimasukkan. Ustaz. Dimasuk jin, malaikat, ya, dimasukkan akil. Cuma memang dalam pembahasan nahwu, ya, hal-hal seperti itu tidak disebutkan secara spesifik. Ya, tidak disebutkan secara spesifik. Biasanya yang disebutkan itu ya manusia gitu saja, ya. Tapi kalau ditanyakan apakah itu masuk akil? Ya, masuk akil. J, pripun? Ya, syukran, Ustaz. J, baik, insyaallah. Ada lagi? Sampun ya? Baik. Sebelum kita masuk pada soal yang kedua, kita buka dulu muqarrarnya ya. Pelajaran 13 tadi. Kalau dibuka dulu. Untuk hiwarnya kita tunda dulu, langsung kita lihat latihan yang pertama, poin 1. Ya, poin 1. Di sini kita belajar menggunakan haula'i. Ya, kita belajar menggunakan haula'i. Di mana haula'i itu adalah isim isyarah untuk jamak dan akil. Makanya di sini nanti kita diberikan contoh-contoh ya lafadz-lafadz dalam bentuk jamak dan akil untuk manusia. Oke, nanti tinggal kita merubah saja. Baik. Sekaligus ya ini sebagai salah satu referensi kita, tabungan kita mufradat terkait dengan jamak-jamaknya, ya. Nanti harap segera dihafalkan. Ya, tidak boleh tidak hafal bentuk jamak, bahaya nanti kalau tidak hafal, ya. Jadi harap segera dihafalkan nanti. Misalnya di situ tolibun, nah yang dalam kurung-kurung itu adalah jamaknya. Tolibun jamaknya tulabun, tajirun tujarun, hajun hujajun, rojulun rijalun, dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk jamaknya. Ya harus kita hafalkan. Ya. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Inggris misalnya ada yang singular, ada yang plural gitu ya, ada yang mufrad, ada yang jamak. Nah itu kita hafalkan. Begitu pula ketika belajar bahasa Arab harus dihafalkan. Baik, perintahnya saya bacakan yang poin 1. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in.
hawilil mubtada, rubahlah mubtada fi kullin pada setiap minal jumalil atiyati dari jumlah-jumlah berikut ila jam'in kepada bentuk jamak. Jadi tugas kita adalah merubah mubtadanya menjadi jamak. Tapi sudah kita pelajari antara khobar dan mubtada itu kan ada ilaqah dari segi adat. Ya, ada ilaqah dari segi adat keterkaitan. Sehingga ketika mubtadanya berubah jamak, ya khobarnya juga ikut jamak. Contohnya di situ misal hadza thalibun, ini adalah murid. Mubtadanya mana? Hadza. Khobarnya thalibun. Yang disuruh merubah hanya hadzanya saja. Ya, hadza menjadi haula'i. Tapi kemudian khobarnya juga ikut berubah. Di situ jamak-jamaknya sudah disiapkan, tinggal disebut saja. Jadilah haula'i tullabun. Gampang ya? Nah. Langsung kita inginkan langsung tiga nomor ya. Yang 3 nomor pertama dengan Firman, silakan Firman. Hadza tajirun. Ini pedagang. Nggak usah diartikan, nggak apa, dibaca saja. Haula'i tujarun. Baik, langsung. Nomor 2. Hadza hajjun. Haula'i hujjajun. Baik. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Baik, khair insyaallah. Baik, mabruk. 3 nomor berikutnya Pak Geri ya. Monggo Pak Geri. Tiga nomor berikutnya, monggo. 13. Hadza rajulun. Bawahnya Pak Haula'i. Geri. Bawahnya, Ya, Mas. nomor 3 sampun tadi. Oh, iya. Nomor 4, Iya, 5, nomor 4, 6. ya, Ustaz. Oke. Hadza kabirun. Haula'i kibarun. Hadza shagirun. Haula'i sikorun. Hadza qasirun. Haula'i kisorun. Baik, khair insyaallah, mabruk. 3 nomor berikutnya, Sarwa Edi, monggo. Baik Ustaz. Haza tawilun. Haula'i tiwalun. Haza waladun. Haula'i auladun. Baik. Haza banun. Haula'i banun. Haula'i bena'un. Ustaz. Abnaun. Haula'i abna'un. Iya, kalau sudah jamak alifnya jadi alif kotok. Oh. Makanya ada tanda hamzahnya itu ya. Jadi dibaca alifnya. Haula'i abnaun. Baik, mabruk. Kemudian 3 nomor berikutnya, Hafidz Sutanto, monggo. Hadza ammun. Haula'i a'mamun. Hadza syaikhun. Haula'i suyukhun. Hadza dhaifun. Haula'i dhuyufun. Baik, ya, khair insyaallah. 3 nomor berikutnya dengan Diana, silakan Diana. Hadza zamilun. Haula'i sumalun. Zumalau. 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 Ya, itu tidak ditanwin, nanti ada keterangannya ya. Baik, Hadza dibaca saja dulu. Nah, Ustaz. Hadza fakirun. Haula'i fuqara'u. Baik. Hadza ghaniyun. Haula'i aghniya'u. Baik, haula'i aghniya'u. Khair insyaallah. Lafaz haula'i itu hanya panjang ya. Hanya panjang. Jadi nanti kalau kasih harokat, harokatnya itu harus berdiri. Ya, harokatnya harus berdiri karena panjang. Baik. Sudah diingatkan seperti ini, nanti kalau ada ujian, nulis Arab, haula'i, harokat
fathahnya roboh, keliru. Ya, kalau harokatnya roboh, keliru nanti. Mengurangi nilai. Baik. Jadi menulis haulai harus benar ya. Hanya itu harokatnya berdiri. Sama seperti hada, hanya itu berdiri. Baik, insyaallah. 3 nomor berikutnya Pak Ahmad Bahaudin. Moga. Hadza sadiqun. Haula'i asdiqai. Asdiqau, marfu dulu Pak. Nah, iya. Haula'i asdiqau. Baik. Hadza tabibun. Haula'i atibba'u. Baik. Hadza fata. Fatan. Hadza fatan. Haula'i fityatun. Baik, mabrur insyaallah. Nah. Lafat atibau itu aslinya adalah atbibau, aslinya begitu. Dengan wazan af'ilau sama seperti asdiqau, agnia'u. Itu nanti termasuk wazan-wazan yang masuk kategori alif ta'nits mamdudah yang saya singgung di awal tadi. Yang termasuk salah satu sebab suatu lafat tidak bertanwin. Dan masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Kenapa wazannya af'ilau tapi kok bacanya seperti itu? Atibau. Itu aslinya adalah atbibau. Atbibau. Dalam ilmu i'lal, kalau ada 2 huruf kembar jejer begitu, itu harus diidghamkan dalam bahasa Arab. Ya, kalau ada 2 huruf kembar jejer itu harus diidghamkan. Diidghamkan itu apa? Dileburkan jadi 1. Ditasdid. Ya, nah. Terus ada caranya. Bagaimana caranya? Itu kan awalnya atbibau. Huruf toknya kan awalnya sukun, ya. Awalnya sukun. Nah, harokat pada ba yang pertama yaitu kasro, atbibau. Ba yang pertama itu kan kasro. Itu diberikan kepada toknya. Ya, sehingga harokat ba yaitu kasro itu pindah kepada huruf tok. Jadinya toknya yang tadinya sukun menjadi kasro, kemudian baknya menjadi sukun. Syarat mengidghamkan itu adalah huruf yang pertama harus sukun, yang kedua berharokat. Karena huruf baknya tadi harokatnya sudah diberikan kepada tok, maka huruf bak yang pertama jadi sukun. Maka sudah memenuhi syarat untuk diidghamkan. Gitu ya. Jadilah atibau. Nah, gitu. Itu prosesnya seperti itu. Baik. 3 nomor berikutnya Pak Budi Sabto. Monggo silakan. Ya, Hada akhun. Haulai ikhwatun. Hada jadidun. Haulai jududun. Hada mudarrisun. Haulai mudarrisuna. Baik, nggih, khair insyaallah. Nanti akan saya terangkan, nggih. Ini kita baca saja dulu. Kemudian 3 nomor berikutnya atau kurang 4 nomor, nggih, langsung dihabiskan dengan Pak Asrul. Monggo Pak Asrul. Hada muhandisun. Haulai muhandisuna. Hada fallahun. Haulai fulahuna. Fallahuna. Baik. Hada mujtahidun. Haulai mujtahiduna. Ya. Hada muslimun. Hada muslimun. Haulai muslimuna. Baik, khair insyaallah. Mabruk. Mohon diperhatikan untuk lafat-lafat mulai dari nomor 1 sampai nomor 12 ya, itu nanti jamak-jamaknya masuk kategori atau lafadznya masuk kategori jamak taksir. Ya, masuk kategori jamak taksir. Nanti ada
pelajarannya. Setelah ini kita pelajari. Ya, jamak taksir itu dipersyaratkan harus ada tanwinnya atau ada alif lamnya. Sedangkan mulai dari nomor 13 sampai nomor 17, yaitu zumala'u, fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u, atiba'u, ya, itu meskipun secara perubahannya mengalami kerusakan, tapi tidak boleh disebut sebagai jamak taksir. Tidak boleh dimasukkan ke dalam jamak taksir, melainkan nanti secara i'rabnya masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif karena tidak bertanwin. Ini harap diperhatikan ya. Jadi kalau sudah bicara i'rab, masuk kategori isim apa? Zumala'u, fuqara'u, aghniya'u, asdiqa'u, atiba'u itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif karena memang tidak bertanwin. Jadi suatu lafaz itu model apapun selama tidak bertanwin dan tidak ada alif lamnya itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Ya, meskipun secara perubahan dari bentuk mufrad ke bentuk jamak mengalami kerusakan, mengalami taksir. Tetapi karena tidak bertanwin, itu nanti masuk kategori al-ismul ladzi la yansorif. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang fityatun, ikhwatun, jududun itu masuk jamak taksir, ya, masuk jamak taksir. Mulai dari mudarrisuna, muhandisuna, fallahuna, mujtahiduna, muslimuna, ini adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim yang i'rabnya sudah lama kita berikan. Yaitu bentuk jamak yang salim. Salim itu artinya selamat. Salim itu lawan dari taksir. Jadi ada jamak yang salim, ada jamak yang taksir. Dikatakan salim itu karena sudah memiliki rumus yang baku. Yaitu apa? Ditambah wawu dan nun di belakang. Jadi kalau ada suatu lafaz berbunyi una, itu adalah jamak mudzakkar salim. Bisa dipahami ya? Jadi mudarrisuna, muhandisuna sampai muslimuna itu nanti masuk kategori jamak mudzakkar salim. I'rabnya mengikuti jamak mudzakkar salim. Apa i'rabnya jamak mudzakkar salim? Kaisar. Singkat nggak? Nggak usah bongkar-bongkar ya. Gimana i'rabnya? Jamak mudzakkar salim. Langsung disebut, kalau nggak bisa bilang pas. Marfu, Ustaz. Lola yang i'rabnya disebutkan maksudnya. Marfu dengan apa? Mansub dengan apa? Itu kalau ditanya i'rab ya. Apa i'rabnya? Marfu bid dhammah. Marfu bid dhammah. Mansub bil fathah. Kasroh bil fathah. Majrur. Ya, majrur. Majrur bil fathah, Ustaz. Ya, itu miliknya al-ismul ladzi la yansorif. Iya. Ya. Itu bukan jamak mudzakkar salim. Oh iya. Nah, belum hafal berarti. Ya. Bahaya ini nanti kalau nggak hafal. Baik, insyaallah. Amin. Gimana amin? I'rabnya? Jamak mudzakkar salim. Hafal juga? Khair insyaallah. Lupa Ustaz. Iya. Kita cari wajah-wajah tersangka ini. Siapa lagi ini ya? Tersangka yang belum hafal ini. Aris Nur Hidayat, silakan disebutkan. I'rabnya jamak mudzakkar salim. Marfu' bid dhammah. Alamat. Loh ya kan? Terbukti kan? Banyak yang belum hafal ternyata. Yang seperti ini ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, i'rab isim tidak boleh tidak hafal.
Itu rukunnya nahwu, ikhwan ya. Rukunnya nahwu itu. Antum kalau tidak hafal i'rabnya isim, itu sama halnya tidak belajar bahasa Arab. Bukan masalah pahalanya yang kita sebutkan ya. Gitu. Kenapa? Karena inti dari bahasa Arab itu adalah i'rab. I'rab itu yaitu isim mufrad i'rabnya bagaimana, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, ya, al ismul ladzi la yansharif. Belum isim-isim yang lain yang sudah kita pelajari. Isim maksur, isim mankus, al asmaul khamsah. Lah jamak mudzakkar salim saja sudah tidak hafal. Terus gimana dengan isim-isim yang lain? Oke, saya beri kesempatan ya, dihafalkan itu. Ya, dihafalkan itu. Kalau perlu ditulis yang dikumpulkan semua yang tercecer di modulnya itu ya, isim mufrad i'rabnya apa? Ya, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim dan lain sebagainya. Kita akan selesai ini dari 9 macam isim mu'rab ya. Di sini kita akan mengambil jamak taksir, kemudian nanti yang terakhir ada jamak muannats salim. Itu yang terakhir. Ya, jadi yang lalu-lalu sudah harus hafal itu ya. Nah, baik. Coba Ian, sebutkan Ian, jamak mudzakkar salim i'rabnya. Marfu dengan wawu Ustaz. Bil wawi, pakai bahasa Arab. Marfu bil wawi, mansub bil ya, majrur bil ya. Baik. Khair insyaallah. Marfu bil wawi, mansub bil ya, majrur bil ya. Wawunya itu yang merupakan tanda marfu'nya. Misalnya mudarrisuna, nah huruf wawunya itu loh tanda marfu itu. Nanti kan mansub dan majrurnya kan dengan ya, tinggal huruf wawunya dirubah jadi ya kalau mansub atau majrur menjadi mudarrisina. Loh kenapa huruf sinnya yang tadinya dhamma kok jadi kasroh? Itu namanya munasabah. Dalam ilmu i'lal ya, harokat dhammah kalau ketemu ya itu harus beradaptasi menjadi kasroh supaya mudah dibaca. Ya, jadilah mudarrisina. Itu dalam kondisi marfu atau majrur dengan ya. Begitu ya? Ayo, jadi benar-benar harus serius menghafalkan i'rabnya. Tidak boleh tidak hafal. Khair insyaallah. Baik. Artinya pada contoh-contoh ini seolah-olah kita disuruh untuk membedakan mana yang masuk jamak taksir, mana yang al-ismul ladzi la yansharif, dan mana yang jamak mudzakkar salim. Gitu ya. Tadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Sekarang kita coba untuk terjemahkan dulu, barangkali ada lafaz-lafaz atau isim-isim yang belum tahu artinya, ya. Mulai dari nomor 1 tadi tajirun, pedagang. Berarti nanti kalau jamak ya pedagang-pedagang begitu ya, atau para pedagang. Hajun artinya haji, orang haji. Rojulun laki-laki. Kabirun besar. Sogirun kecil. Qosirun pendek. Tawilun panjang, tinggi, lama, ya, boleh sesuai dengan konteksnya. Waladun anak, ya, anak secara umum sebenarnya waladun itu. Kalau ibnun, nah ini baru anak laki-laki. Ibnun anak laki-laki. Amun paman, kemudian syaikhun artinya syekh atau orang yang usianya sudah tua, ya, syaikhun. Kemudian berikutnya ada dhaifun artinya tamu, dhaifun. Ya. Nah. Fal yukrim dhaifahu. Nah itu ya. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Zamilun artinya teman, ya, biasanya identik dengan teman satu sekolah kalau zamil itu. Fakirun artinya miskin, ghaniyun kaya, sodiqun teman, ini untuk teman dekat itu sodik. Tobibun dokter, fatan pemuda, ya, makanya ada majalah El Fata, nah itu ya, pemuda, Al Fata. Biar mungkin jadi keren jadi El Fata. Ya, alnya jadi L. Biar kekinian.
Kemudian akhun artinya saudara, jamaknya ikhwatun. Makanya dalam surat Al-Hujurat itu ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanyalah kaum mukminin itu, orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, bersaudara. Jadidun artinya baru, mudarrisun guru, muhandisun insinyur, falahun petani, mujtahidun rajin, ya orang yang rajin, sungguh-sungguh, muslimun muslim. Baik, ini harap segera dihafalkan bentuk-bentuk jamak ini. Tidak boleh tidak hafal ya, karena nanti juga berguna untuk aspek-aspek yang lain yang akan datang. Baik. Ada yang perlu disampaikan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Monggo. Kalau dalam satu isim itu perubahan jamaknya menjadi jamak taksir, berarti sudah tidak bisa lagi menjadi jamak muzakkar salim. Bisa. Suatu isim ada yang memiliki lebih dari 2 tipe jamaknya. Seperti tolibun itu ada 2 tipe, ada taksir, ada jamak mudzakkar salim. Jamak taksirnya ada 2, ada tulabun dan tolabatun. Makanya kita sering mendengar misalnya ustadz-ustadz itu bilang tolabah, gitu ya, para tolabah. Itu jamak dari tolib juga. Kemudian jamak mudzakkar salimnya tolibuna, ya, tolibuna boleh, tulabun ya boleh, tolabatun ya boleh. Begitu firman ya. Nah, seperti kata ibnun itu juga ada 2 jamaknya. Ada abnaun dengan tipe jamak taksir, ada banuna, banuna. Ya, banuna itu adalah jamak mudzakkar salim atau sebagian ulama menganggapnya itu mulhaq. Ya, diikutkan hukumnya dengan jamak mudzakkar salim. Tapi yang seperti itu nggak usah terlalu kita pikirkan dulu. Seperti dalam ayat al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Gitu ya. Atau yauma la yanfa'u malu wala banun. Nah, itu ya. Banun. Itu adalah bentuk jamak dari ibnun. Artinya anak-anak. Yang versi jamak mudzakkar salim. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ana Ustaz. Monggo silakan. Untuk yang haulai itu dipakai juga untuk isim musanna. Boten Pak, isim musanna nanti ada sendiri isim syarahnya. Itu untuk jamak. Kalau jamak ya jamak. Nanti ada sendiri pembahasan isim musanna. Ada babnya. Ya. Nanti kalau hadza musananya hadani. Hadhihi hatani. Itu untuk musanna. Kalau dzalika danika, tilka tanika, itu adalah bentuk-bentuk musanna dari isim-isim isyarah. Ya, jadi haulai hanya untuk jamak saja, benar-benar untuk jamak, tidak boleh untuk musanna. Begitu Pak Budi ya. Syukran Ustaz. Ada lagi monggo. Ana Ustaz. Monggo, silakan duluan. Siapa? Saya Pak Eri Ustaz. Silakan. Bukan silakan. Ya, afwan Ustaz, saya kan pemula ini Ustaz ya. Pak Eri. Jadi kalau boleh saya simpulkan, akil itu tidak hanya untuk manusia secara harfiah ya Ustaz ya, tapi bisa juga pokoknya segala hal yang berhubungan dengan manusia, bisa sifatnya, bisa hubungannya. Karena di sini saya lihat ada miskin, ada kaya, ada saudara, gitu ya Ustaz. Iya, namanya fakir itu artinya orang yang miskin gitu Pak. Nah, jadi pokoknya segala hal yang berhubungan dengan manusia gitu. Iya, betul. Nah, sifat-sifatnya itu nanti masuk kategori mustaqot. Mustaqot itu istilahnya pecahan-pecahan kata gitu ya, pecahan-pecahan kata. Nah, gitu. Misalnya mujtahidun, mujtahidun itu bisa artinya sifat rajin, bisa artinya orang yang rajin. Nanti tergantung uslub kalimatnya seperti apa. Begitu ya? Itu yang dimaksud. Sama seperti al-fakir, itu bisa berarti sifat miskin, bisa juga orang yang miskin.
tergantung konteks kalimatnya. Marid, maridun, bisa artinya sifat sakit, bisa artinya orang yang sakit. Gitu ya, tergantung konteks atau uslub kalimatnya. Begitu Pak Heri ya? Nggih, syukur Ustaz. J, baik, mabruk. Ada lagi siapa tadi? Ana Ustaz. J, monggo, Pak Amir. Pak Ustaz. Terkait yang haulai buat akil, ini kibarun sama sigorun berarti ini menujunya ke manusia Pak Ustaz. J, baik. Ya, saya terangkan. Kata kibarun dan sigorun itu adalah kata sifat untuk akil untuk manusia. Nanti benda-benda hewan-hewan ya yang gairu akil tidak boleh menggunakan kibar dan sigor. Tidak boleh. Nanti ada sendiri Pak, pembahasannya untuk yang gairu akil ada sendiri. Pokoknya yang disebutkan pada pelajaran ini itu untuk yang akil. Jududun itu juga untuk yang akil. Kalau kata-kata sifat, harap diperhatikan, kata-kata sifat, adjektif-adjektif itu boleh dipakai untuk mudzakkar maupun mu'annats ketika jamak. Jadi kibarun itu nanti boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan, ya, mudzakkar atau mu'annats, sogirun, ya sigorun maksud saya, tiwalun, kisorun, jududun, kata-kata sifat itu nanti bisa diterapkan untuk mudzakkar maupun mu'annats, yang penting jamak akil. Nah, gitu ya. Jadi kalau untuk yang gairu akil tidak boleh menggunakan kata-kata sifat itu tadi. Ada sendiri nanti. Ya, nanti ada pembahasannya. Begitu dengan Pak Amiruddin ya. Iya Pak, syukron. Ya, baik, bro, insyaallah. Ada lagi, monggo sebelum dilanjut. Tanya Ustaz. Iya, monggo. Terus. Untuk ikhwanun itu apakah juga bentuk jamak dari Iya, ikhwanun itu adalah sinonim dari ikhwatun. Ya, itu juga sama-sama bentuk jamak dari akhun. Jadi akhun itu punya dua bentuk jamak, yaitu ikhwatun dan ikhwanun. Boleh, dua-duanya sama. Ya. Seperti kata nisaun dan niswatun. Nisa dan niswa itu sama. Artinya banyak wanita. Gitu ya. Baik. Ada lagi? Kalau jamak perempuan, akhwat atau akhwat Ustaz? Ya, yang betul akho. Kho-nya di fathah. Akhwat. Itu nanti ada. Ya. Setelah ini nanti ada pembahasan jamak muannats salim. Cuma kalau kita nyebut akhwat itu maksudnya dalam bahasa Indonesia. Karena sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya. Kajian akhwat. Padahal asli yang benar adalah akhwat. Akho. Cuma ya mungkin lebih simpel saja jadi akhwat begitu ya. Baik. Jadi nanti harus bisa dibedakan kapan kita menyebut akhwat dalam bahasa Indonesia, kapan menyebut akhwat dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa bilang akhwat ya terserah. Tapi kalau dalam bahasa Arab harus akhwat, gitu ya? Kho-nya di fathah. Baik, ada lagi? Cukup ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ini yang soal 2 ini ya. Ini agak panjang tapi nggak apa. Kita coba secukupnya dulu ya. Baik, monggo diperhatikan. Soal 2 kembali ke modulnya dulu. Ini inti dari jamak taksir yang merupakan pembahasan di pelajaran 13 ini. Ya, baik. Harap diperhatikan, ini benar-benar butuh fokus membahas jamak taksir ini, ya. Karena banyak aspek yang dipelajari ini, jamak taksir ini. Baik. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ya. Soal yang kedua saya bacakan. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Jawab. Jamak taksir adalah isim jamak yang perubahan bentuknya dari mufrad ke jamak mengalami kerusakan. Ya. Nanti kalau ada soal harus bisa membahasakan dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya ta'rif atau definitif gitu ya.
Harus bisa membahasakan dengan baik. Nah, jadi sekali lagi, jamak taksir adalah isim jamak yang perubahan bentuknya dari mufrad ke jamak mengalami kerusakan. Ya, kerusakan itu bagaimana? Tidak beraturan. Ya, contohnya misalnya tolibun mufrad, toknya itu awalnya di fathah. Setelah tok ada alifnya jadi panjang, lamnya di kasroh. Ketika jamak jadi tulabun, toknya yang tadinya fathah dan panjang menjadi di domah dan pendek. Lamnya yang tadinya kasroh pendek menjadi panjang di tasdid pula. Nah, ini namanya kerusakan, tidak beraturan. Begitu ya? Bisa dikatakan jamak taksir sama dengan irregular noun dalam bahasa Inggris. Insya Allah antum semua lebih pintar ya dalam bahasa Inggris ya. Nah, kerusakan pada jamak taksir ini terjadi dalam beberapa bentuk, yakni bisa dalam bentuk penambahan, pengurangan, perubahan, dan lain-lain. Tapi belum saatnya membahas bentuk-bentuk kerusakan ini. Ya, terkadang dari mufradnya ada lafaz, ada huruf yang ditambah, ada huruf yang dikurangi, ada huruf yang dirubah, atau harokat-harokatnya yang berubah, macam-macam. Oke, ada harokat yang berubah. Misalnya kitabun, jamaknya kutubun. Nah, berubah harokatnya. Gitu ya, baik. Tapi belum saatnya mempelajari perubahan-perubahan itu secara detail dan memang belum perlu dulu ya. Selanjutnya saya bacakan, mohon diperhatikan. Pada materi-materi sebelumnya kita telah mengambil 7 macam isim mu'rab. Ya. Pada bab ini jamak taksir adalah isim mu'rab ke-8 yang kita pelajari. Jadi kita sudah mendapat 8 isim mu'rab. Ya, harap segera dihafalkan irob-irobnya itu ya. Baik. Tadi dites, nah banyak yang tidak tahu ya, jamak mudzakkar salim. Berikut ini irob jamak taksir. Nah, irobnya jamak taksir itu sama persis seperti isim mufrad. Sama. Yaitu marfu bid dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasroh. Sama persis. Itu segera dihafalkan nanti ya. Segera dihafalkan. Baik. Halaman setelahnya, monggo dilihat. Nah, ini adalah rincian-rincian terkait dengan hukum mudzakkar atau mu'annats dari suatu jamak taksir, ya, itu nanti dihukumi mudzakkar atau mu'annats. Ini rinciannya. Gitu, ya. Jadi ada rincian-rincian jamak taksir itu. Khair insyaallah. Coba kita cek dulu bagannya itu, ya. Mulai dari yang pertama, yang atas, mufrad. Ketika mufradnya itu dalam bentuk mudzakkar, cara bacanya seperti itu, harap diperhatikan. Mufrad dalam bentuk mudzakkar, ya jenisnya mudzakkar ketika mufrad menjadi jamak taksir, ya nanti ada contoh-contohnya di bawah. Mufrad mudzakkar menjadi jamak taksir. Nah, ketika menjadi jamak taksir ini kita cek dulu akil dan ghairu akil. Kalau yang akil, maka hukum asalnya tetap dihukumi mudzakkar. Ya, jadi ada suatu lafadz yang ketika mufrad itu bentuknya atau jenisnya mudzakkar, berubah menjadi jamak taksir yang akil, berakal manusia. Maka ketika menjadi jamak ini, jamak taksir ini tetap dihukumi mudzakkar. Nah, gitu ya. Contohnya misalnya tolibun. Tolibun itu kan mudzakkar ketika mufrad. Berubah menjadi jamak taksir tulabun. Nah, tulabun itu tetap dihukumi mudzakkar. Mungkin langsung kita hubungkan ke keterangannya, biar langsung nyambung. Jadi sekali lagi mari kita cek bagannya itu, terus langsung kita baca keterangannya. Ya, biar langsung nyambung nanti. Saya ulang lagi, mufrad mudzakkar, ya, ketika mufrad itu jenisnya mudzakkar, berubah menjadi jamak taksir dan jenisnya akil, maka ini hukum asalnya tetap dihukumi mudzakkar. Ini adalah keterangan nomor 1. Mari kita baca. Langsung kita merujuk ke situ. Biar langsung nyambung.
Keterangannya nomor 1, jika isim mufrad berjenis mudzakkar berubah menjadi jamak taksir kategori akil, maka jamak taksir ini hukum asalnya tetap dihukumi mudzakkar. Contoh, tolibun itu kan mudzakkar. Ketika berubah menjadi jamak tulabun, karena dia akil, maka tetap dihukumi mudzakkar tulabun itu. Contoh lainnya rojulun, laki-laki. Ketika mufrad mudzakkar, ketika berubah menjadi jamak menjadi rijalun. Dari rijalun itu jamak akil, maka tetap dihukumi mudzakkar. Bisa difahami ya? Nah, ini item yang pertama. Item yang kedua, mari kita kembali ke bagannya lagi, masih yang bagian atas. Mufrad, mudzakkar, ketika berubah menjadi jamak taksirnya versi ghairu akil, maka ini dihukumi mu'annats ketika jamak taksir ghairu akil itu. Gitu ya? Kita dulu sudah pernah belajar beberapa kategori mu'annats. Salah satunya adalah jamak ghairu akil, kan begitu ya? Ini yang dimaksud, yaitu jamak taksir ghairu akil. Jamak ghairu akil itu dihukumi mu'annats. Mari kita lihat keterangannya nomor 2. Jika isim mufrad berjenis mudzakkar, ketika mufrad masih mudzakkar, kemudian berubah menjadi jamak taksir kategori ghairu akil, tidak berakal, ya, maka jamak taksir yang ghairu akil ini dihukumi mu'annats. Contohnya baitun mudzakkar, ketika masih mufrad, berubah menjadi buyutun. Nah, kata buyutun ini itu tidak boleh lagi disebut mudzakkar. Hukumnya sudah berubah menjadi mu'annats. Paham ya? Contoh yang lain, kalbun. Kalbun itu ketika mufrad dia mudzakkar. Tetapi ketika sudah berubah menjadi jamak, yaitu kilabun, maka kilabun ini dihukumi mu'annats, tidak boleh disebut mudzakkar lagi. Ya, jamak-jamak taksir yang ghairu akil itu dihukumi mu'annats. Bisa dipahami ya? Sedikit lagi kita baca yang bagian bawah. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Nyuwun waktunya sedikit lagi. Biar nggak nanggung. Yang bagian bawah, mufrad, mu'annats, jamak taksir, dan akil, maka tetap dihukumi mu'annats. Karena memang ketika mufrad saja sudah mu'annats. Terus menjadi jamak, meskipun akil, meskipun manusia, maka tetap dihukumi mu'annats karena memang ketika mufrad sudah mu'annats. Nah, gitu ya. Mari kita melihat nomor 3. Itu keterangannya di nomor 3. Jika isim mufrad berjenis mu'annats, ya, berubah menjadi jamak taksir kategori akil, maka jamak taksir ini dihukumi mu'annats. Contoh kata imro'atun. Imro'atun itu mufrad dan mu'annats. Kemudian jamaknya adalah nisaun. Kata nisaun ini meskipun dia akil, maka tetap dihukumi mu'annats karena memang berangkat dari mufrad yang mu'annats. Paham ya? Terakhir, ya, terakhir yang berikutnya mufrad mu'annats jamak taksir ghairu akil, maka lebih dihukumi mu'annats lagi. Yang tadi ketika mufrad mudzakkar kemudian menjadi jamak taksir ghairu akil saja dihukumi mu'annats, apalagi ini yang ketika mufrad sudah mu'annats menjadi jamak taksir ghairu akil pula, lebih dihukumi mu'annats lagi. Gitu kan? Yang keempat kita baca keterangannya. Jika isim mufrad berjenis mu'annats, ya. Jadi ketika mufrad saja sudah mu'annats, berubah menjadi jamak taksir kategori ghairu akil. Nah, lebih double-double lagi ya, sebab menjadi mu'annatsnya. Maka jamak taksir yang seperti ini dihukumi mu'annats. Contohnya di halaman selanjutnya itu ya. Baik. Contohnya misalnya kata nafsun. Nafsun itu adalah lafadz yang dihukumi mu'annats oleh orang Arab.
Ya, ketika mufrad sudah muannats. Ketika jamak, jamaknya ada dua, boleh anfusun, boleh nufusun. Itu sama. Maka kata anfusun dan nufusun ya tentunya lebih muannats lagi. Karena memang ketika mufrad saja sudah muannats. Menjadi jamak taksir ghairu akil. Nah, ghairu akil itu muannats. Gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ainun artinya mata, sudah kita pelajari. Ya. Anggota tubuh yang berpasangan muannats. Jamaknya adalah ayunun atau uyunun. Jamak taksir ghairu akil, maka dihukumi muannats. Begitu ya. Insya Allah yang catatannya kita lanjutkan besok saja ya, karena waktunya juga sudah cukup. Baik. Jadi terkait dengan jamak taksir itu ya, Ipa, itu ada beberapa kategori. Kita harus paham mana yang ketika menjadi jamak taksir ini dihukumi mudzakkar, mana yang dihukumi muannats. Satu-satunya yang tetap dihukumi mudzakkar adalah ketika mufrad dia mudzakkar, kemudian menjadi jamak taksir yang akil, sudah itu saja dipegang. Nanti lain-lainnya muannats dihukuminya. Gitu ya? Baik. Baik. Mungkin sebelum ditutup majelisnya, ada yang perlu disampaikan. Saya beri waktu dulu. Ustaz. Monggo silakan. Boleh mereview pelajaran yang kemarin Ustaz untuk yang isim mausul itu mufrad muannasnya sama jamaknya sama ya Ustaz ya, alati. Mufrad muannats sama jamak muannasnya sama, alati nggih. Oh, kalau yang mufrad muannats itu lamnya pendek. Allati, lamnya pendek. Kalau yang jamak muannats lamnya panjang, allati. Gitu ya, beda itu. Beda itu ya sama tadi. Diana sepertinya ya. Iya, beda itu, Diana ya. kurang teliti Ustaz. Iya, nah kalau yang mufrad lamnya pendek, allati. Kalau yang jamak lamnya panjang itu, allati. Khair insyaallah. Beda ya? Beda. Nah, Ustaz, syukran. Baik, ada lagi, monggo silakan. Ustaz. Alfan, monggo. Yang isim mausul juga, Ustaz. Kemarin kan diterangkan kalau fungsinya itu menyambung apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya, yaitu mubtada dan silah mausul. Iya. Apakah ada kemungkinan isim mausul itu di depan, Ustaz? Ada. Isim mausul bisa menjadi mubtada. Bisa menjadi mubtada. Itu hanya salah satu bentuk penggunaannya, gitu ya. Jadi menyambung antara mubtada dengan silahnya itu hanya salah satu bentuk penggunaan isim mausul. Yang dibahas di sini karena memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di kitab DL1. Nanti penggunaan isim mausul yang lain-lain banyak. Ya, salah satunya isim mausul bisa berada di depan, berkedudukan sebagai mubtada. Misalnya begini, alladzi amamal baiti ibnul mudiri. Nah, gitu ya. Alladzi amamal baiti ibnul mudiri. Yang berada di depan rumah adalah anak kepala sekolah. Alladzi itu nanti sebagai mubtada, khobarnya mana? Ibnul mudiri. Nah, gitu ya. Insyaallah. Berarti mubtadanya alladzi-nya, Ustaz. Alladzi itu sebagai mubtada. Ya, dan dia nanti dihukumi mabni alladzi itu. Isim mausul ikhwan yang mufrad dan jamak itu dihukumi mabni, adapun yang musanna itu mu'rab. Jadi alladani dan allatani itu mu'rab, nanti i'rabnya sama seperti isim musanna, yaitu marfu bil alif, mansub bil ya, majrur bil ya. Jadi alladani, allatani itu marfu. Nanti seadanya mansub atau majrur tinggal dirubah menjadi ya. Jadilah alladaini, allataini. Gitu ya. Ini juga ada dipakai di dalam Al-Qur'an, alladaini gitu ada, ya. Begitu ya. Ada lagi?
Ya, Ustaz. Monggo silakan. Kan tadi kalbun itu mufrad anjing yang berjenis kelamin laki-laki ya, Ustaz. Kalau dijamakkan meskipun dia tetap laki-laki ya dia tetap diberi muannas ya, Ustaz. Iya, tetap muannats kalau jamak ya, karena jamak ghairu akil. Ya. Masalah mudzakkar muannasnya di sini itu tidak merujuk kepada kelaminnya, tapi kepada lafadznya. Begitu Agus nggih? Agus siapa tadi? Suprapto nggih. Jadi jangan salah paham ya. Namanya mudzakkar muannats itu tidak melulu membahas, mohon maaf istilahnya kelaminnya, kecuali manusia. Ya, kalau benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan, dulu sudah pernah kita sampaikan ini ketika membahas beberapa kategori muannats ya, itu tidak selalu terkait dengan kelaminnya. Seperti kilabun itu jamak dari kalbun. Kilabun itu kan muannats, itu lafadznya yang dihukumi muannats. Adapun masalah nanti anjingnya itu mau jantan atau betina ya kita nggak tahu. Kalau memang tidak ada informasinya begitu ya. Nah, yang dihukum itu adalah lafadznya. Suatu lafadz itu kalau jamak dan ghairu akil itu disifati muannats. Begitu ya, Agus? Siap. Ada lagi, monggo silakan sebelum ditutup. Masih ada kesempatan. Halo Ustaz. Iya, monggo, Haris. Mau tanya, itu jadi perubahan dari mufrad ke jamak taksir itu bisa beda jauh ya hurufnya? Kayak imro'atun jadi nisaun itu. Khusus kata imro'atun itu memang jauh, tidak ada nyambung sama sekali. Dan begitulah wanita. Iya, susah dipahami wanita ya. Imro'atun itu ini, ketika jamaknya nisaun. Ketika imro'atun itu dijadikan ma'rifah, ya, bukan al-imro'atu tapi al-mar'atu. Loh, sudah beda lagi. Jadi ma'rifahnya al-mar'atu, nakirohnya imro'atun, jamaknya nisaun. Sudah gak nyambung-nyambung sama sekali ya. Begitulah wanita. Susah dipahami. Memang jamaknya imro'atun itu adalah nisaun, tidak ada yang lain. Ya, nisaun itu memang jamaknya. Nisaun atau sinonimnya adalah niswatun. Kok nggak nyambung ya, jauh ya? Ya memang begitu. Baik, ada lagi, monggo silakan. Sampun nggih? Baik, alhamdulillah. Oke, cukup dulu untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selalu kami ingatkan ya, jangan lelah, jangan patah semangat ya. Yang rajin belajar, bekerja yang keras, bersungguh-sungguh di murojaah ya. Supaya nanti hasilnya bagus ya. Semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.